Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para ustaz yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah Allah ini, di Masjid Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran ini, tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diberikan balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu, a'azzakumullah jami'an. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita yang mana telah kita mulai pada pertemuan perdana kemarin, masalah riba ya. Yang mana pada pertemuan tersebut kita sudah membahas bahwasanya riba ini adalah perkara yang sangat diharamkan oleh agama kita, dan sudah kita baca dalilnya, bahkan banyak sekali dalil, dan juga telah kita jelaskan bagaimana para banyak orang-orang yang ingin menghalalkan riba sehingga dia menghadirkan teori-teori yang terkadang kita tertipu dengan teori tadi. Tapi teori tersebut sudah dibantah oleh guru kita, penulis kitab yang kita bahas, Ustaz Dr. Rawandi, dalam kitab Harta Haram ini, dan sudah kita bacakan pada pertemuan lalu. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan dampak riba dan juga pembagian riba dan bagaimana bentuk riba pada zaman sekarang. InsyaAllah 3 hal ini kita bahas pada malam ini. Tentu tidak semuanya kita bahas, hanya poin-poin penting saja, karena kalau kita bahas semuanya tentu enggak akan cukup waktu kita. Baik, yang pertama dampak riba. Dampak riba ini tentu ya Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, para santri sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan sesuatu, tentu di situ ada dampaknya. Contoh, kita laki-laki dilarang pakai emas oleh syariat kita. Agama Islam melarang kita menggunakan emas laki-laki. Ternyata dengan berjalannya waktu, pertama-tama bingung, apa sebenarnya maunya Allah ini? Kenapa kita dilarang pakai emas? Kenapa wanita boleh, kita enggak boleh? Ternyata dengan beriringnya waktu, timbullah ilmu pengetahuan, timbullah penelitian, ternyata dapat dapat rahasianya. Ternyata Allah mengharamkan emas tadi bagi laki-laki karena memang tatkala laki-laki menggunakan emas tadi akan ada zat yang beracun masuk dalam tubuh kita. Dan itu laki-laki tidak bisa membuang zat tadi. Adapun wanita bisa dibuang zat tadi lewat datang bulan tiap bulannya. Laki-laki tidak bisa. Terjawab satu. Gitu dan lain. Kita diharamkan makan daging babi. Tentu ada dampaknya. Di antara dampaknya apa? Di dalam daging babi itu ada cacing pita yang sangat berbahaya. Kita makan enggak mati-mati cacing pitanya, berbahaya bagi tubuh kita. Gitu juga dengan riba. Kenapa Allah haramkan kita? Di antara sebabnya ataupun dampak yang disebabkan oleh riba tadi, yaitu disebutkan oleh Dr. Abdul Aziz Ismail, yaitu dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir. Dalam bukunya dalam bukunya yang bernama Islam dan Kedokteran Modern, beliau mengatakan apa? Kata Dr. Abdul Aziz Ismail ini,
bahwasanya riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Riba merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit gangguan jantung. Ini kata ahlinya ini, dosen fakultas kedokteran dia, doktor. Kenapa bisa demikian? Apa hubungannya orang berbuat riba dengan jantung dia? Kan timbul penyakit besar juga kan? Kalau tadi makan daging babi nggak diharamkan karena memang ada cacing pitanya. Sekarang diharamkan riba tadi karena menyebabkan penyakit jantung. Apa hubungannya kan? Kan bingung juga kita dibuatnya. Kita baca bukunya. Hubungannya adalah karena seorang pelaku riba, dia itu sifatnya tuh kikir, tamak, pelit. Sampai-sampai sudah saking gentolnya untuk berbuat riba, saking seringnya berbuat riba, seakan-akan uang itu menjadi tuhannya gitu. Dia menjadi budak hartanya, menjadi budak uangnya. Dan dia tidak menyadari yang namanya perputaran uang terkadang ada untung, ada rugi. Dan orang berbuat riba ini pikirnya untung terus. Bagaimana untung terus? Saya pinjamkan dia 2 juta nih, tanpa saya kerja, saya kasih dia wajib bayar bunga setiap bulan 1% umpamanya. Tanpa saya kerja, saya dapat untung di situ. Setiap bulan 1% dari 2 juta. Tanpa saya kerja. Tapi dia tidak berpikir, nanti kalau nggak bayar bagaimana? Kabur orangnya bagaimana? Sehingga apa? Dia tidak siap untuk menghadapi situasi tadi. Akhirnya apa? Timbullah penyakit jantung dia, darah tinggi, akhirnya bahkan bisa meninggal. Karena nggak siap menghadapi kenyataan yang ada gitu. Karena pelaku riba itu seperti yang disampaikan, dia pikirnya untung, tamak, pelit udah. Ketika jatuh, langsung drop, langsung jantungnya langsung mungkin bisa berhenti, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini hubungannya kata Dr. Abdul Aziz Ismail. Nah, kemudian itu pertama, dampak riba pertama bisa menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua, di antara dampak riba ini, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya berbicara ini bukan berarti saya mempromosikan saya ada hubungan tertentu, saya ada dendam pribadi dengan orang bank umpamanya, ada dendam atau apa, ada musuh dan lain sebagainya sama orang pihak-pihak pembuat riba, pelaku riba, enggak ada. Sama sekali saya bukan orang lesing, saya bukan orang apalah institusi yang bergerak dalam hal jual beli kredit tadi, enggak ada. Justru kita sayang sama mereka. Ya, kita menyampaikan ini justru kita sayang sama mereka dalam rangka selamat mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab Allah sangat pedih bagi pelaku riba. Nah, baik yang kedua, lanjutkan. Ya, kita bukan menjelekkan mereka pelaku riba, tidak. Kita menyampaikan apa yang disampaikan para ulama supaya mereka bertobat intinya. Ada yang mungkin di antara kita mungkin pelaku riba sini, kita belajar ini supaya kita berhenti, supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Dan banyak terjadi. Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kita masuk ke yang kedua, ya, ini sedikit saya cerita. Banyak orang yang rela meninggalkan gajinya puluhan juta sebulan, tapi kerjanya riba. Ya. Ketika dia tinggalkan tadi, dia berusaha, ya mungkin kesisilan dulu, warung kelontong kah dan sebagainya, berusaha kecil, tentu penghasilan itu jauh turunnya, drastis turunnya. Tapi apa pengakuan mereka? Bagaimana pendapat mereka? Apa pernyataan mereka? Apa yang mereka rasakan tatkala mereka berpindah dari riba kepada yang halal? Apa kata mereka? Jauh lebih tenang, Ustaz. Meskipun
penghasilan pas-pasan, pas untuk makan, pas untuk anak sekolah, bahkan pernah berhutang gak cukup sebulan tadi, tapi enak rasa badan, jiwa tuh tenang. Kenapa? Karena memang harta yang dapatkan adalah harta halal. Oleh karena itu, kalau ada orang yang masih berbuat riba, padahal dia sudah dikasih tahu riba ini sangat berbahaya sekali, pengharamannya sangat bahaya sekali, bahkan dampaknya bahaya sekali. Nah, maka perlu dipertanyakan apakah sayang sama anak atau istri tidak. Betul-betul sayang atau tidak sama anak istri. Ya. Karena sepengetahuan saya, sebandal-bandalnya orang, seburuk-buruknya orang di muka bumi ini, pasti dia menginginkan anak istrinya jadi orang terbaik. Lalu bagaimana pelaku riba? Tatkala dia kasih makan anak istrinya dengan harta riba, sama saja dia menyeret anak istrinya bersama-sama ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah apa? Yamhaqullahu riba. Allah pasti akan hancurkan harta riba. Suatu saat pasti hancur. Meskipun sekarang kita bahagia, meskipun harta kita banyak, rumah bertingkat, mobil berlipat, ya, dompet tebalnya luar biasa, rekening 1 meter panjang nolnya, tapi apalah artinya ketika meninggal dunia masuk neraka jahanam? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin jazakumullah, mulai sekarang saya mengajak, kalau kita masih ada riba, masih melakukan riba, berhenti sekarang. Ini kita bahas. Kenapa berhenti, Ustaz? Ini kita bahas. Pertama tadi kita bahas, karena bisa menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua, bahwasanya orang yang pelaku riba, yang berbuat riba, itu hilang rasa peri kemanusiaannya. Hilang rasa peri kemanusiaan. Tidak ada lagi saling sayang menyayangi antar manusia. Ya. Ketika seseorang punya hutang, ya, hutang riba, terutama kepada rentenir, yang kata orang bank keliling, ya, dia kasih pinjaman kepada justru orang-orang yang ekonomi bawah. Dia kasih pinjaman sekian juta, setiap hari bayar sekian puluh ribu. Tapi apa yang terjadi? Tatkala si peminjam ini tidak bisa membayar, ya, karena tentu yang dibayar itu hutang dan juga plus bunganya, dibanyakkan lagi, dilebihkan pembayarannya, sehingga suatu ketika tidak bisa bayar. Apa yang mereka lakukan? Disita. Kalau pihak bank lebih parah lagi, yang disita rumah disita, di mana tinggal lagi? Kebun disita, gimana dapat harta lagi? Toko disita, warung tadi disita, di mana dapat uang lagi? Gimana bisa bayar hutangnya? Jadi intinya apa? Mereka itu membunuh secara perlahan, secara tidak langsung membunuh secara perlahan. Tidak ada lagi sifat peri kemanusiaan. Nah, kemudian, ya, itu dampak riba secara umum. Ya. Ada juga dampak riba ini terhadap ekonomi. Secara ekonomi itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Yang pertama, ya, tadi riba secara umum, dampak riba secara umum. Sekarang secara ekonomi apa dampaknya? Kan banyak orang beranggapan dengan riba inilah hidup ekonomi kita mereka. Kalau enggak riba, enggak punya kita mobil itu, Ustaz. Kalau enggak hutang riba, enggak punya rumah saya sama hidup katanya. Kata dia. Padahal kebalikan yang terjadi. Apa yang terjadi? Pertama, dampak riba secara ekonomi, ya. Riba bisa merusak sumber daya manusia, SDM. Bisa merusak sumber daya manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana riba itu bisa merusak sumber daya manusia? Yaitu tatkala orang berbuat riba, dia mencari uang itu. Dia pinjamkan uang, seperti bank konvensional lah. Dia menampung uang, ada orang menabung di bank dia kumpulkan.
setiap bulan dikasih bunga itu. Tapi apa, di lain sisi ada orang minjam uang sama dia. Dia pinjamkan uang tadi dengan bunga lebih besar ketimbang bunga yang diberikan kepada si penabung. Inilah selisih bunga, inilah keuntungan orang bank konvensional tadi. Nah, orang bank ya ataupun pihak yang meminjamkan uang itu mereka sifatnya malas. Yang tadinya seharusnya mereka rajin untuk bekerja mencari uang dan sebagainya. Ya. Kalau petani dia mencangkul, kalau dia seorang pengajar dia mengajar, kalau dia seorang tukang kayu dia tukang kayu, bekerja kayu. Tapi karena riba dia tidak bekerja lagi. Kenapa nggak bekerja? Karena uang, dia sudah mencari uang. Pinjamkan 2 juta, bulan depan kan ada bunganya itu 1%. Setiap bulan saya terima tanpa saya bekerja, duduk manis di rumah, malas-malas tidur saya di rumah, dapat keuntungan. Akhirnya apa? Kemalasan manusia terjadi. Yang tadinya dia harus bekerja, tapi karena dia sudah berbuat riba, ngapain kerja lagi? Duduk di rumah aja lah, dapat uang nanti. Gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini terhadap ekonomi ya. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Apa inflasi? Inflasi itu kenaikan harga barang. Dan itu kita rasakan saat ini. Dan sebab utamanya riba. Adanya riba di negara kita ini. Bagaimana bisa mungkin terjadi riba bisa menaikkan harga ini? Harga barang-barang yang ada, kenapa bisa? Caranya teorinya, seorang pengusaha, contoh saya lah, saya sekarang ingin membuat usaha air mineral. Karena saya belum tahu ilmunya, saya nggak punya modal juga. Saya pinjam ke bank konvensional, pinjam 100 juta. Membuat pabrik air minum untuk di usaha saya. Orang bank kan ketika saya berutang 100 juta, otomatis mereka mintanya kembaliannya saya bayar lebih dari 100 juta sesuai dengan bunga, persenan bunga yang mereka tetapkan. Berapa tahun saya berhutang, sekian bunganya. Ya, bisa jadi saya nanti telah dikalkulasikan di akhir hutang saya bisa terbayar 120 juta umpamanya. 20 juta itu bunga yang saya bayar, riba yang saya bayar. Contohnya. Nah, ketika itu terjadi, ketika saya membayar hutang plus ribanya, plus bunganya kepada pihak bank, tentu saya butuh dana besar. Yang tadinya hutang saya cuma 100 juta, karena ada riba menjadi 120 juta. Oleh karena itu saya selaku pengusaha air mineral, saya naikkan harga ini. Yang tadinya saya jual 2.000 bisa menutupi hutang saya 100 juta tadi, ya. Setelah saya kali-kalikan, ini hutang 120 juta nggak habis 2.000, 2.500 harganya. Supaya hutang saya cepat tertutup, bayar cicilan per bulannya. Sehingga apa? Harga air minum ini yang tadinya 102.000 rupiah, karena ada riba yang harus dibayarkan oleh pengusahanya, saya selaku pengusaha umpamanya, terpaksa saya naikkan harga ini supaya saya bisa menutupi hutang saya di bank, hutang plus ribanya. Paham Bapak? Paham ya? Paham ya? Yang tadinya 2.000 rupiah, karena hutang saya di bank ada ditambah dengan ribanya, terpaksa tambah harga ini. Karena nggak mungkin saya cari di mana pembayarannya kecuali dari usaha saya. Itu. Kemudian yang ketiga, dampak riba itu secara ekonomi, riba menciptakan kesenjangan sosial. Riba menciptakan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin hancur. Kesenjangan sosial terjadi di situ. Bagaimana bisa? Ya kayak tadi kasusnya.
Orang yang kaya punya duit banyak, ketika dia pinjamkan kepada orang lain dengan cara riba, dia pinjamkan 100 juta, besok balikkan 120 juta. Enak, tanpa kerja dia makin tambah uang dia. Tapi orang yang meminjam mati-matian, bahkan rugi. Ketika rugi terjadi, ketika usahanya bangkrut, apa terjadi? Pihak yang memberikan pinjaman untuk pihak bank langsung mengambil sawahnya atau kebunnya atau rumahnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Yang tadinya sudah pinjam karena nggak ada uang, akhirnya yang tadinya punya rumah hilang rumahnya, makin hancur dia. Adapun pihak bank yang memberikan pinjaman, ya, makin banyak hartanya. Jadi kesenjangan sosial terjadi gitu. Yang satu kayanya luar biasa, yang satu miskinnya sangat luar biasa juga. Ini yang terjadi disebabkan oleh riba tadi. Kemudian ya, jadi itu 3 hal ya, 3 dampak riba secara ekonomi. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembagian riba. Pembagian riba. Riba ada 2 macam. Riba ada 2 macam. Yang pertama namanya riba dain. Riba dain. D-A-Y-N, kalau bahasa Arabnya dal ya nun, dainun. Riba dain. Hutang. Dain itu artinya hutang. Riba dalam hutang artinya. Yang kedua namanya riba bai'. Riba bai', yaitu ba ya ain, bai', jual beli artinya. Jadi yang pertama riba dain, itu riba dalam hutang piutang. Yang kedua riba bai', riba dalam jual beli. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu riba dain. Apa itu riba dain? Ya. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Yaitu bagaimana riba yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu? Pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang plus bunga, ya, seperti yang saya minta tadi. Berarti riba yang dilakukan oleh bank konvensional saat ini itu sama dengan riba jahiliyah dahulu. Mereka meminjamkan uang kita 100 juta, pas pembayaran ditambah pokok plus bunganya. Itu yang dilakukan orang jahiliyah dahulu. Atau ya, orang jahiliyah dulu apa mereka lakukan? Dan tadi itu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang plus bunga. Atau ketika terjadi kemacetan kredit, cicilan macet, ya contoh pinjam-peminjam boleh tatkala tidak ada pertambahan. Saya minjamkan uang kepada si fulan 10 juta umpamanya, dalam jangka waktu 10 bulan. Setiap bulan 1 juta, dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulannya umpamanya. Ternyata pada suatu ketika pada tanggal 5 datang, si yang berhutang ke saya enggak mampu untuk bayar karena belum gajian tanggal 6 atau tanggal 7, minta tangguh dia. Kata saya, ya boleh saja, silakan menangguh, tapi 1 hari kamu saya denda 50.000. 2 hari terlambat 100.000 tambahannya. Itu yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, ya. Dan itu sama sekarang terjadi gitu. Kita terlambat membayar pinjaman kepada bank konvensional saat ini, itu ada dendanya. Ada dendanya. Atau ya riba dain tadi ya. Riba oleh orang jahiliyah, yang pertama tadi pemberi hutang mensyaratkan untuk kepada peminjam untuk membayar lebih daripada jumlah hutangnya. Yang kedua, adanya denda ketika terlambat.
membayar cicilan hutangnya. Yang ketiga, pembeli sendiri ataupun peminjam sendiri. Peminjam itu yang dia sendiri yang minta. Contoh, pas sampai tanggal jatuh temponya, dia memang nggak punya uang karena ada etikat baik untuk membayar. Dia datang kepada orang yang mengutangi dia. Pak, hari ini saya belum ada uang nih, kan hari ini jatuh tempo nih. Minta tolonglah saya, tambahlah harinya, besok atau 2 hari lagi lah. Tenang aja Bapak, satu hari terlambat saya kasih Bapak 100.000 katanya. Dia yang minta sendiri. Nah, itu orang jahiliyah gitu dulu. Nah, dan itu terjadi juga di zaman kita ini. Nah, itulah riba dalam hutang piutang. Dan ini sangat diharamkan dalam agama kita. Karena dalam sebuah kaidah fikih mengatakan, ya, kaidah fikih tentang riba dain ini mengatakan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap hutang, ya, yang menghasilkan manfaat maka itu riba. Jadi kita memberikan hutang dan dari hutang ini ada manfaatnya kita dapatkan. Apapun bentuk manfaatnya maka itu riba, kata kaidah fikih ini. Dan tentu kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dibuat-buat asal buat aja, enggak. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jangankan untuk menambah, ya. Saya bikin analoginya, contohnya, ya. Seseorang, contoh saya berhutang kepada si A umpamanya, ya, sama Mustafa Kamal. Hutang saya ke Mustafa Kamal 1 juta rupiah. Mustafa Kamal tidak mensyaratkan, Ustaz, kita nggak ada pakai riba-riba saat hutangnya. Ya, bagus. Ya. Tapi yang jadi masalah, tetap pembayaran nggak ada berlebih 1 juta saya bayar nanti. Yang jadi masalah ketika berjalannya waktu sebelum sampai hari H jatuh temponya, saya berjanji bulan depan saya bayar 1 juta kepada Mustafa Kamal. Tanggal 1 saya berhutang, tanggal 1 bulan depan saya bayar. Kan ada 30 hari nih. Selama 30 hari ini saya berbuat baiklah sama Mustafa Kamal nih. Karena dia kan udah minjamkan uang saya uang gitu. Udah berbuat baik sama saya gitu. Akhirnya apa? Udahlah, kalau ke masjid ikut saya aja Mustafa, naik Honda saya. Itu juga manfaat dari hutang, tetap diharamkan. Paham Bapak Ibu? Paham? Saya punya hutang kepada Mustafa Kamal. Selama saya belum bayar hutang tadi, saya nggak boleh kasih apapun sama dia. Kecuali sebelumnya memang sudah terjadi kebiasaan itu. Memang kami berangkat sholatnya naik Honda saya. Nggak apa-apa Mustafa Kamal bonceng saya. Karena memang sudah terjadi. Sebelum saya punya hutang kepada Mustafa Kamal, saya sudah sering membantu dia naik Honda saya. Tapi kalau ini belum pernah terjadi, belum pernah saya jumpa boncengin dia ke masjid, ya. Tapi ketika saya berhutang, saya cari muka gitu, supaya kalau nanti terlambat bayar oke-oke aja gitu, nggak didenda sama Mustafa Kamal atau tidak marah Mustafa Kamalnya. Ya, akhirnya saya boncengin dia dan lain sebagainya. Itu diantara manfaat dari hutang tadi. Diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Idza aqrada ahadukum qardan." Jikalau salah seorang di antara kalian meminjamkan suatu pinjaman, fa ahda lahu, lalu dia memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan dia, au hamalahu 'ala dabbah, atau hanya sekedar menumpangkan dia dari belakang, memboncengi dia, ya, menggratiskan dia naik Honda kita, fala yarkabha wa la yaqbalhu, maka jangan ikut, jangan lakukan itu, jangan terima kalau dikasih, ya, illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali memang sudah terbiasa dilakukan sebelum berhutang dilaksanakan.
Nah, kemudian ada pertanyaan. Lalu bagaimana? Apakah boleh ada keadaan yang membolehkan riba dain tadi dibolehkan? Apakah ada keadaan yang membolehkan seseorang tuh boleh melaksanakan riba dain? Riba yang kayak tadi, riba yang sering dilakukan oleh orang bank ketika dia minjamkan uang sama orang lain atau kita minjam sama bank. Apa jawabannya? Sama sekali tidak ada alasan membolehkan seseorang melakukan riba dain. Sama sekali tidak ada alasan ya seseorang melakukan riba dain. Kenapa demikian? Ya. Karena memang pengharamannya sangat luar biasa, sangat keras pengharamannya. Tidak ada dosa yang mana Allah menjanjikan peperangan, menantang perang kecuali dosa riba. Banyak dosa di muka bumi ini, tapi Allah nggak mau ngajak perang, dihukum saja. Tapi kalau dosa riba, ayo mau perang sama saya kata Allah. Riba lah kalian. Itu dalam Quran. Allah ajak perang sama Allah. Ini tentu ancaman sangat luar biasa. Kecuali kalau memang sangat darurat. Nah, ini ada kecualinya lagi ternyata. Ketika sangat darurat sekali. Bagaimana bentuk daruratnya? Bentuk darurat seseorang boleh melakukan riba dain tadi ketika kalau tidak melakukan riba maka terancam nyawanya, mati. Sama seperti seseorang makan babi, Pak. Babi diharamkan, sangat haramnya, pengharamannya jelas dalam Quran. Haram. Tapi tatkala kita di hutan sendirian, nggak ada makanan, kalau nggak cuman babi yang lewat, gimana? Terpaksa tombak babi makan. Kalau nggak makan mati lagi nih. Gitu juga dengan riba dain tadi. Kalau nggak melakukan riba dain mati itu lagi. Dan ini pernah terjadi, pernah ditanyakan ya Syekh salah seorang syekh ditanya tentang bolehnya seseorang bagaimana bisa boleh melakukan riba dain tadi. Ya. Syekh Al-Munajjid. Ya, Syekh Al-Munajjid namanya. Ada seseorang bertanya sama dia. Apa kata dia? Seseorang ini, "Ya Syekh, ya. Saya punya penyakit lambung. Kalau tidak dioperasi sekarang terancam nyawa saya. Bisa mati saya. Tapi saya nggak punya uang, Syekh. Saya sudah cari-cari uang untuk pinjaman nggak dapat. Ada, tapi dari bank konvensional, Syekh." Maka apa jawaban Syekh? Boleh nggak Syekh, kata penanya ini. Kata Syekh apa? Menurut pendapat sebagian ulama, dalam kondisi yang dinyatakan, yang engkau nyatakan tadi, maka boleh bagimu untuk meminjam di bank konvensional. Karena jikalau kamu tidak minjam, otomatis kamu tidak jadi operasi lambung kamu. Kalau tidak dioperasi lambung, terancam nyawa kamu. Nah ini, jadi intinya apa? Intinya boleh meminjam, tapi dalam keadaan darurat. Dan daruratnya bagaimana? Daruratnya dalam rangka kalau enggak lakukan mati lagi. Nah, itu daruratnya. Dan tentunya dalam keadaan darurat ada batas-batasannya. Ya, tidak mesti langsung ini kesempatan nih, kita boleh minjam di bank konvensional nih. Kan darurat nih. Langsung pinjam 1 miliar aja lah. Padahal biaya operasi cuma 50 juta. Karena lagi dibolehkan sama Syekh, minjam 1 miliar aja kan. Ini kan mengambil kesempatan dalam kesempitan namanya. Ini tentu tidak dibenarkan. Jadi darurat itu ada kadarnya. Ad-darurah ada kadar, ada takarannya. Ya, untuk biaya operasi ya berapa biaya operasi? Segitu boleh diminjam di bank konvensional. Wallahu alam, mungkin kita azan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan 10 menit baru kita buka pertanyaan insyaallah. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bentuk-bentuk ribadain. Bentuk-bentuk ribadain. Tadi pertama kan dampak riba, yang kedua pembagian riba, yang ketiga bentuk-bentuk ribadain. Contoh-contohnya, bagaimana contohnya sekarang? Di antara contoh ribadain itu ya, yang pertama bunga bank. Bunga bank ya. Namanya aja dirubah, Pak. Aslinya riba, itu riba bank, diganti namanya di bunga, berwangi kan, padahal busuk. Diganti bunga. Bunga bank itu contoh ribadain. Bagaimana hukum ngambilnya, Ustaz? Ambil bunga bank tadi jelas haram. Jelas haram. Yang jelas bank yang melakukan ini
membuat adanya bunga tadi itu bank konvensional. Yang jelas untuk saat ini ya. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional adalah bank yang tidak islami. Bank yang tata kelolanya tidak dengan cara islami. Tidak dengan tata cara syariat Islam. Itu bank konvensional. Beda dengan bank syariah. Nanti kita bahas. Ini bank konvensional dulu. Karena bank konvensional jelas, karena ditulis situ. Ada setiap hari itu kan ada tuh ada situ bunganya sekian, nabung sekian bunganya. Ada ditulis. Memang terang-terangan. Kalau bank syariah enggak gitu. Beda lagi. Nanti kita bahas insyaallah. Nah, jelas kalau kita ngambilnya haram hukumnya ngambilnya. Kenapa? Karena sejatinya tatkala kita menabung uang di bank konvensional itu sama saja kita sekarang memberikan hutang kepada bank. Bank itu berhutang kepada kita. Kita nabung umpamanya, nih. Memang bahasanya nabung kan. Tapi sejatinya bank itu berhutang sama kita. Kenapa demikian? Karena uang yang kita tabung di bank tadi digunakan oleh pihak bank. Untuk apa? Banyak gunanya. Di antara guna yang paling besar oleh bank itu dipinjamkan ke orang lain lagi. Dipinjamkan dengan bunga yang lebih besar ketimbang bunga yang kasih kita. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak orang menabung di bank, semakin besar saldo dia di bank konvensional, maka dikasih iming-iming hadiah. Ada Honda, ada sapi mobil, bahkan ada umroh hadiahnya. Jadi padahal apa? Itu uang kita, diputar uang kita sama dia. Tanpa kita sadari, wah enak ya, dapat untung, dapat Honda dari bank, hadiah bank. Ya. Padahal itu uang kita diputar sama dia. Dia duduk aja santai di bank. Uang kita dipinjam ke orang lain, dapat untung itu yang dibagi kita. Bagi-bagilah untung tadi. Uang kita sekian miliar namanya. Berapa bunganya per hari itu? Per bulan, per tahun berapa? Berapa lama kita taruh taruh uang situ? Nah, segitulah bunganya yang didapat oleh mereka. Dan dikasih kita sedikit, kasih Honda 1. Bahagia kita itu. Nah, ini padahal semua hadiah dari bank konvensional haram hukum. Semua hadiah diberikan kepada nasabah oleh bank konvensional haram hukumnya. Mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustaz kalau gaji saya umpamanya saya jadi PNS umpamanya gaji saya terpaksa lewat bank konvensional. Kalau enggak lewat bank konvensional enggak cair gaji saya. Enggak punya gaji lagi. Enggak bisa sekarang pakai bank lain, harus bank konvensional. Apa jawabannya? Dalam kitab ini Ustaz Irwandi hafizahullah beliau membolehkan. Silahkan buka bank konvensional, rekening bank konvensional, tapi dengan syarat satu. Tatkala ditransfer uang kita, gaji kita ke bank tadi, ke rekening kita tadi, langsung ambil. Sehingga apa? Tidak ada celah orang bank itu menggunakan uang kita. Memang ada celah, ya, ada celah, tapi sedikit sekali celahnya. Ya, pas ditransfer jam 7 pagi, langsung kita ambil jam 7.05, langsung ambil. Nah, sehingga apa? Uang kita memang murni kita ambil tanpa ada digunakan oleh pihak bank untuk mereka berbuat riba. Sehingga kita tidak terkena ikut membantu mereka berbuat riba. Karena sama hukumnya. Sama hukumnya orang yang berbuat riba, dia berbuat riba, tapi karena kita yang nabung ke mereka, kita berimbasnya. Kita yang bantu mereka berbuat riba. Kita ngumpul uang, menabung uang di tempat mereka. Dan uang tadi digunakan untuk riba, sama hukumnya, sama-sama mendapatkan dosa riba, yaitu ancamannya apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan berenang di sungai darah nantinya. Sama-sama. Mau dia pihak yang meminjamkan atau pihak yang dipinjamkan, kalau akadnya akad riba, semuanya sama-sama mendapatkan dosa riba tersebut. Namun meskipun sudah keras larangannya dari agama kita, masih saja ada yang ingin mencari celah bagaimana halal ini riba ini. Masih banyak. Di antaranya apa? Bahkan dia menggunakan ayat Allah, menggunakan Al-Quran untuk menghalalkan riba dain tadi. Apa kata mereka?
Mereka gunakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 130. Mereka mengatakan, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa." Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Kata mereka gini, yang haram itu riba yang berlipat ganda. Kalau enggak lipat ganda enggak haram. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hutang 1 juta diminta 2 juta kembalian pas bayarnya, berarti lipat ganda kan? Nah, tadinya hutang 1 juta, pas pembayaran diminta 2 juta. Itu namanya lipat ganda, dilipat gandakan hutangnya. Itu yang haram kata mereka. Kata mereka yang ingin menghalalkan riba. Ya. Kalau hanya ngambil 2.000 rupiah, 10.000 rupiah per bulan itu biar enggak ada masalah itu kata mereka. Padahal tidak. Ayat ini turun dibantah langsung oleh Ustaz Irwandi dalam buku ini. Apa kata Ustaz Irwandi? Ayat ini turun ya menjelaskan tentang larangan riba, ya, yang mana di antara bentuk riba orang jahiliyah dahulu mereka seperti tadi. Ketika berhutang 1 juta, mereka minta pembayarnya 2 juta, dilipat gandakan oleh orang jahiliyah dahulu. Sehingga langsung Allah sampaikan dalam Quran, la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan kalian ngambil riba itu adhafan mudha'afa. Di sini Allah bukan berarti membolehkan riba, boleh aja kalau 5.000, 10.000 boleh aja. Enggak ada Allah nyatakan itu. Atau 1% enggak apa-apa. Enggak ada. Justru dalam ayat lain Allah menghalalkan riba secara mutlak. Dalam hadis banyak Nabi mengharamkan riba secara mutlak. Mau 1.000 rupiah, mau 1 rupiah pun, bahkan tadi tak ada uang, hanya membonceng saja, diharamkan oleh agama kita. Apalagi itu berbentuk uang. Nah, ini jadi intinya apa? Banyak sekali sekarang orang-orang ya mungkin nggak tahu, hidayah mungkin belum masuk ke hatinya, atau mungkin memang nafsunya lebih besar. Mungkin dia sudah banyak mendapat keuntungan dari riba tadi. Akhirnya apa? Bagaimana hatinya, bagaimana dia cari cara supaya riba ini di masyarakat halal. Kenapa demikian ya? Karena mayoritas penduduk kita ini orang muslim. Tentu dia ingin selamat. Fitrah kita sebagai seorang muslim pasti kita ingin selamat di dunia dan akhirat. Di antara cara selamat dari riba. Sehingga apa? Sehingga mereka mencari cara, metode supaya kita ini mau ke bank konvensional, menabung ke mereka dengan dalih ini tadi. Dihalalkanlah, haramnya kan dilipat gandakan, kalau enggak lipat gandakan enggak haram itu kata mereka. Nah, kemudian yang terakhir, lalu bagaimana hukum menabung di bank syariah, Ustaz? Di bank syariah, bagaimana hukumnya? Menabung di bank syariah, wallahu alam, jujur saya pribadi, seperti yang telah sampaikan tadi, bank konvensional saja tatkala kita butuh, memang sangat butuh sekali, dibolehkan. Kalau enggak pakai bank itu kita enggak ada gaji kita, terpaksa buat silakan. Itu bank konvensional saja yang memang betul ribanya dipampang depan mata kita. Bagaimana dengan bank syariah? Betul sekali seperti yang kita pahami, yang tersebar di tingkat kita saat ini, bank syariah di Indonesia ini memang belum 100% syariahnya. Tapi lebih mending ketimbang bank konvensional. Lebih mending. Oleh karena itu, tatkala kita butuh, mau tidak mau terpaksa kita buka bank syariah tadi, silakan. Ya, silakan. Tapi perlu diingat, setahu saya, ketika kita buka rekening di bank syariah, itu biasanya kita disodorkan dengan akad. Ada nanti kita baca apa akadnya. Biasanya itu akad wadiah, akad titipan. Jadi seakan kita ini nitip uang sama mereka. Nih Pak, saya punya uang nih 2 juta, saya titip ya. Itu namanya akad wadiah. Yang jadi masalah saat ini, kalau memang betul itu akad wadiah yang dilaksanakan oleh pihak bank syariah tadi, maka pihak bank tidak boleh menggunakan uang kita.
Karena yang namanya titipan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipkan. Contoh nih, saya nitip HP ke santri ini, boleh dia seenaknya dia gunakan HP saya? Kan nggak boleh. Nggak boleh dia gunakan seenak dia HP saya, nggak boleh. Saya nitipnya, pegang dulu ya HP saya, pegang dulu kunci mobil saya ya, pegang dulu nanti saya ambil lagi. Nggak boleh dia gunakan itu, kecuali izin saya dulu. Nggak boleh dia gunakan. Kalau izin saya tidak minjam. Kalau dia bilang, Ustaz saya pinjam dulu mobilnya ya, tidak minjam, bukan titipan lagi, lain lagi akadnya. Nah itu terjadi pada bank syariah sekarang. Mereka membuat akadnya namanya wadiah, tapi pada dasarnya akadnya adalah akad pinjaman, akad qard atau akad hutang. Seakan-akan kita ini menghutangi pihak bank, karena uang kita dipakai oleh pihak bank. Dan juga Syekh Utsaimin, kalau tidak salah saya, pernah berfatwa. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan meskipun apapun nama akadnya, ya, ketika ditulis wadiah situ, ya, akad wadiah, akad titipan, kita nitip uang pamannya, maka kalau digunakan oleh orang yang dititipkan, ya contoh saya nitip uang ke Mustafa Kamal. Ternyata Mustafa Kamal gunakan uang saya, maka langsung berubah akad tadi menjadi akad hutang. Seakan-akan Mustafa Kamal itu berhutang sama saya kalau dia gunakan. Dan itu yang terjadi pada bank syariah. Akadnya wadiah tulis itu, kita teken semua, ternyata uang kita digunakan oleh pihak bank tersebut. Ya. Saya contohkan ya, kalau yang saya pahami ini dari pertanyaan ini. Contoh, Abdul Hakim, tolong ambilkan Ustadz air minum sana. Nanti kalau karena dia setuju Rp2.000, oke, selesai. Tapi kalau dia bilang Ustadz nggak bisa itu 5.000 Ustadz, mau nggak mau saya sebanyak 5.000 itu. Tapi dari awal perjanjiannya, dari awal nggak apa-apa. Jadi kita menyuruh orang ngambil barang kita, ya, tolong ambilkan air minum, ya, itu kita menyuruh dia, bukan riba, nggak ada riba situ. Wallahu alam. Itu yang saya pahami di soal dia. Kita baca lagi. Masya Allah. Ini pertanyaannya, kita meminjam uang 50 juta sama saudara dan tidak pakai riba. Ketika itu saudara kita orang yang mampu, kata dia. Kemudian ketika ia tidak ada uang, saudara tadi bangkrut lah atau apa kan, ia menagih utang tadi. Dan ia sangat butuh sama uang tadi. Sedangkan kita belum punya uang untuk membayarnya. Boleh atau tidakkah kita meminjam ke bank konvensional untuk membayar hutang kita? Masya Allah. Ini seperti yang sampai tadi. Boleh minjam di bank konvensional ketika ada darurat. Darurat seperti apa? Kalau enggak minjam mati lagi. Itu ibaratnya itu. Ini kalau memang enggak minjam mati, silahkan minjam. Kira-kira mati enggak kalau enggak bayar hutang sama saudara? Kira-kira kita ditembak kepala kita atau langsung mati kita? Ini menurut saya pribadi, ini tidak ada apa namanya ini, tidak ada daruratnya seperti darurat yang bisa saya sampai tadi, operasi lambung dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi wallahu alam, saya tidak tahu persis bagaimana kronologisnya. Apakah sudah jatuh tempo utangnya atau belum? Wallahu alam. Kalau memang utangnya belum jatuh tempo, itu sebenarnya nggak berhak dia memaksa, karena perjanjian kita 1 tahun ke depan papanya. Saya utang 50 juta nih, walaupun dia dalam keadaan sangat susah, ternyata 2 bulan lagi dia bangkrut gitu kan. Ini saudara kita nih, bulan ini dia mampu, kita berutang 50 juta sama dia. Ternyata bulan depan dia bangkrut, habis uangnya. Padahal janji utang kita tahun depan kita ganti. Bulan depan dia bangkrut, dia tagih kita. Janji tahun depan kok sekarang nagih kamu. Itu dia melanggar aturan. Karena kata Allah SWT, kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim.
Kalau memang sudah dijanjikan untuk membayar tahun depan, maka tahun depan bayar. Nggak boleh dia paksa, boleh dia minta, tapi untuk dipaksa tidak ada hak dia untuk memaksa. Tapi kalau sudah 1 tahun itu boleh dipaksa. Jatuh tempo boleh dipaksa. Dia harus carikan itu, karena memang dia sangat butuh. Nah, tapi apalagi ini saudara, saudara nama saudara tentu kita bantu gitu. Harus kita bantu, apalagi dia lagi sedang bangkrut, harus kita bantu. Kita punya kewajiban untuk membantu saudara kita tersebut, saudara kandung ya, saudara yang ada hubungan rahim dengan kita. Wallahu a'lam. Jadi pada dasarnya di sini ya saya menyampaikan, pada dasarnya berhutang itu sebenarnya memang dibolehkan. Tapi agama kita sangat tidak menganjurkan. Nabi SAW pernah berhutang, pernah. Tapi apa yang diutangi Nabi? Nabi berhutang itu membeli gandum, Pak. Membeli tepung untuk isi perut. Ya. Intinya Pak, berhutang boleh kalau memang kondisi darurat. Hal yang penting kita hutang. Ini enggak berhutang beli Innova gitu kan. Berhutang beli Fortuner. Pakai Honda masih bisa seharusnya. Gitu. Nabi berhutang beli ikan dikunyah. Nah, kita enggak ada uang beli beras, itu silakan hutang, enggak apa-apa itu. Itu setahu saya Nabi berhutang. Nah, pernah juga Nabi berhutang onta. Untuk apa onta? Itu untuk negara sebenarnya. Nabi pemegang kekuasaan negara Jazirah Arab ketika itu. Ketika mau perang, berangkat perang, pasukan banyak, onta nggak ada. Kalau jalan kaki ke sana, sampai sana udah teler duluan dibunuh oleh musuh. Terpaksa kita beli onta, uang nggak ada, kas negara lagi kosong. Nabi berhutang datang ke peternak onta, saya beli onta, dia suruh Amr bin As, disuruh para sahabat Amr bin As namanya. Amr bin As datang ke toko onta tadi, ya, kami beli onta kamu tapi bayarnya nanti. Berhutang lebih. Kenapa? Karena butuh, sangat butuh sekali. Ini kalau beli Fortuner, beli Pajero, masih bisa pakai Kijang Grand, apa salahnya gitu? Kenapa harus pakai Pajero? Nah, itu yang jadi yang kita sekarang ini. Ya, bisa ngontrak, kenapa harus dipaksakan untuk beli? Berhutang beli rumah, KPR dan sebagainya, masih bisa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, banyak sekali ini. Masya Allah. Ini saya sangat apresiasi kepada para jamaah sekalian, dan juga bukan di sini aja. Saya ceramah riba nih banyak masjid Pak, Kota Pahanda, semua masjid mungkin di desa kampung ini sering saya sampaikan riba ini. Itu para masyarakatnya sangat antusias, sangat ini seperti inilah ya yang saya bacakan. Dia intinya apa? Intinya masyarakat itu sudah mulai sadar sekarang butuhnya kita harta halal. Ya, kita udah stop lah harta haram tuh yang mungkin dulu kita masih zaman jahiliyah kita nggak tahu nih halal haram gas saja. Nah, sekarang sudah mulai ingin bertanya itu. Ini sering saya ketemukan ini. Apa pertanyaannya? Pada umumnya praktek riba terjadi di koperasi KUD, ya, unit simpan pinjam USP, yang ada penambahan pembayarannya yang disebut dengan jasa. Apapun nama disebutnya itu riba Pak. Orang bank bilangnya bunga, ini jasa namanya kan, itu riba semua. Bagaimana solusinya Ustadz agar KUD tersebut menjadi syariah? Masya Allah. Solusinya perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita menjalankan perintah Allah ini, terutama transaksi dengan yang halal ini, itu tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan kita sendiri. Bukan Allah yang maslahat, bukan untuk bahagianya Allah, enggak, untuk kebahagiaan kita sendiri. Oleh karena itu, mau tidak mau, pasti seseorang itu ingin bahagia kan ya. Mau tidak mau dia harus mempraktekkan transaksi yang halal kalau ingin bahagia. Nah, oleh karena itu, yang terjadi saat ini rata-rata KUD seperti yang disampaikan Bapak ini, ya, yang penanya ini. Nah, itu ada ribanya ketika meminjam.
ada ribanya. Bagaimana solusinya? Solusinya mau tidak mau belajar agama. Belajar tentang riba itu. Kalau belum paham jangan lakukan itu. Jangan coba-coba berbuat itu. Zaman Umar bin Khattab, ya. Bukan KUD, Pak. KUD ini saya tahu nih, miliaran uangnya per bulan diputar. Ini luar biasa. Zaman Umar bin Khattab itu hanya penjual kelontong di kaki lima di pasar Madinah. Apa kata Umar? Yang tidak mengerti masalah riba jangan jualan di pasar-pasar kita ini. Coba bayangkan, diusir Umar. Nah, keluar. Jangan coba jualan sini. Kalau nggak ngerti tata cara jual beli yang benar, tata cara simpan pinjam yang benar, kalau nggak ngerti itu sudah sana. Ah gitu kan ini solusi dari saya pribadi, Pak. Saya bukan menyinggung atau apa. Kalau nggak ngerti udah berhenti sajalah. Saya cari orang yang ngerti atau kita yang belajar, ya lebih mudahnya kita belajar. Disuruh belajar pengurus KUD-nya dan buat aturan seperti dengan syariat Islam. Insya Allah pelaksana itu. Kalau mau, wah ini ya itu kuncinya mau dulu. Nah, kalau nggak mau gimana lagi? Apalagi nih KUD ini menyangkut anggota juga kan? Nah, anggota ini kacau juga nih. Tapi kalau sudah di ini sama ketuanya, insya Allah lebih mudah untuk kita menjalankan syariat Islam. Dan di Petapahan salah satu KUD itu sudah menerapkan itu. Ya, terkhusus masalah simpan pinjam ini. Ya, dan itu pernah diskusi sama saya juga ketua KUD-nya. Ya, mereka memang tidak membolehkan pinjam dengan dengan bunga itu nggak ada. Jadi kalau memang butuh, contoh untuk apa minjam untuk bangun rumah, Ustaz, beli pasir, beli bata, beli batu, itu orang KUD yang belikan. Orang KUD yang belikan, nanti orang KUD menjual ke anggota tadi yang ingin meminjam. Yang tadi dia ingin minjam duit ke KUD, kata KUD itu apa uangnya? Kalau minjam duit kan minjam 20 juta. Otomatis kalau dipinjam saja nggak boleh lebih kan? Segitu juga dibalikan sama peminjam 20 juta juga. Nggak dapat untung KUD-nya gitu. Tapi yang namanya KUD harus ada untung. Kalau nggak akan bergerak ke anggotanya. Nggak akan dapat penghasilan. Anggota dari mana penghasilannya kan? Maka KUD mengambil inisiatif yang mau bikin rumah, biar kami belikan besinya, biar kami belikan semennya. Nanti Bapak beli semen dari kami ya. Nah, gitu. Beli semen tentu dengan harga lebih mahal. Karena itulah keuntungannya tadi. Kalau dia beli semen dari toko lain 60.000 satu karung, ini dijual 62.000, 2.000 satu karung untungnya. Nah, itu solusinya yang menurut hemat saya ya. Suruh belajar anggota pengurus KUD-nya dan terapkan seperti ini, insya Allah lebih berkah. Meskipun lebih ribet, memang ribet sekali. Kan uang kasih lebih enak kan? Kasih uang nih, suruh dia belajar sendiri kan? Jadi nggak kita termasuk orang KUD ini pergi ke warung toko bangunan, beli semen, beli batu, beli besi, bawa ke KUD, kantor KUD, baru terjadi akad jual beli antara KUD dengan yang ingin minjam anggota tadi. Ribet sebenarnya, tapi itulah yang kita mencari yang halal, meskipun jalannya kayak gini-gini berliku-liku, tapi insya Allah itu lebih berkah dan lebih bahagia di dunia dan akhirat insya Allah. Baik. Ya, bagaimana caranya kita meminjam uang dan waktu kita membayarnya, kita melebihkan uangnya tanpa si pemberi hutang tidak mintanya gitu. Ya, saya pahami. Kita minjam uang nih. Ustadz minjam uang sama si Mustafa Kamal 1 juta. Ya. Pas membayar, Ustadz lebihkan 20.000 tanpa dia minta sebenarnya. Ya. Pas bayar nih, ini 1 juta nih Mustafa, 20.000 buat kamu nih, sedekah Ustadz buat kamu. Gimana hukumnya? Kalau ini terjadi, justru ini yang dianjurkan Nabi SAW. Ini yang dianjurkan Nabi. Tanpa ada syarat di awal, tapi ketika pembayaran dia lebihkan, karena dia sudah berbuat baik sama kita, dia pinjamkan kita bayar dia, kita ini rasa terima kasih kita lah ibaratnya, tapi tanpa dia syaratkan. Itu justru itu yang diperintahkan Nabi SAW. Kalau kalian ingin menunaikan hutang kalian, maka lebih baik dilebihkan tunaian hutang tadi, pembayaran hutang tadi. Apakah ATM termasuk riba? Ya, ATM ya, kartu ATM itu apakah termasuk riba?
Ya, ini tergantung. Ini ATM apa dulu nih? Kalau ATM-nya di bank konvensional, ya sama saja seperti yang sampai tadi. Kita nggak boleh menabung. Hukum asalnya nggak boleh kita ikut membantu mereka melaksanakan aktivitas riba mereka. Nggak boleh kita menabung itu. Kalau kita punya ATM, kita nabung situ kan? Nggak mungkin kita nggak punya tabungan, punya ATM, nggak mungkin itu. Jadi yang penting kita bahas di ATM sebenarnya yang saya sampaikan, ATM itu lebih besar potongannya, Pak. Ada potongan ATM itu. Apalagi kita mengambil di bukan bank ATM kita gitu. Kita punya ATM, bank kita bank BRI Syariah namanya. Kita ngambil di bank Mandiri. Itu kena charge kan? Ada bea. Ada 6.500 itu berapa? Lupa saya. Nah, itu ada charge-nya. Itu enggak apa-apa. Karena itu ibaratnya kita ada mendapatkan apa namanya ya? Mendapatkan jasa mereka gitu. Mereka meletakkan mesin di situ berapa biayanya? Coba bayangkan. Meletakkan mesin ATM situ berapa biayanya? Mereka ngantarkan uang ke situ, kita tinggal enak aja masukkan kartu dapat uang. Tentu kita harus ada upahnya gitu, ada pembayarannya, enggak apa-apa. Itu juga kartu ATM yang setahu saya, kita buka rekening itu kalau yang punya ATM-nya, kartu ATM-nya itu ada potongan tiap bulan. Ya, besar potongannya itu, yang punya ATM itu. Itu enggak apa-apa karena memang kita mendapatkan jasa situ. Ada jasa yang kita beli situ. Apa jasanya? Kita punya kartu ATM. Tanpa ngantri di bank, di teller, kita sudah bisa ngambil uang dengan enak di mesin ATM. Kemudian transaksi dari pinjam meminjam yang jasa atau bunganya ditujukan untuk kepentingan orang banyak, apakah termasuk riba? Masya Allah. Jadi dia katakan transaksi pinjam meminjam, seorang minjam ada ribanya. Riba tadi untuk orang banyak, bukan untuk dia pribadi gitu. Ustadz pinjamkan kalian uang, Ustadz ambil riba dari kalian, tapi riba ini Ustadz bagi-bagi. Bagi Ustadz Andes, Ustadz apa, orang banyak lah kan, kasih semua. Bagaimana hukumnya? Sama haram. Kalau diambil sama Ustadz Andes, kena juga dia. Kalau saya bilang kan, Ustadz ini ada riba Ustadz, mau nggak Ustadz nanya? Mau dia, ya kena juga dia. Sama aja kok. Sama. Karena makan riba juga. Kecuali Ustadz diam saja. Dikiranya ini gaji sawit Ustadz nih, nah, apalah. Tapi kalau Ustadz udah bilang ini riban, sama saja. Siapa yang makan data riba tadi, kena hukumnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana hukumnya Ustadz bila kita menabung satu bank konvensional karena uangnya banyak kali dan tidak bisa kita pegang sendiri, resiko besar. Ya, ini luar biasa ini. Ya, karena uang terlalu banyak, ini membuat hati nggak tenang Pak. Uang banyak nggak tenang, uang nggak ada nggak tenang juga hidup kan. Uang nggak ada parah nggak tenang kan, nggak bisa makan. Uang banyak nggak tenang juga, simpan di mana? Ya, terpaksa karena nggak ada bank. Ini kata dia di bank konvensional. Menurut saya hemat pribadi seperti yang sampaikan tadi, kalau memang risiko tinggi, apalagi daerah kita rawan pamannya kita nggak punya rumah yang berangkas yang menyimpan uang kita aman gitu, kita nggak punya itu semua, kita ada bank syariah. Seperti yang sampaikan tadi, kita butuh ini, kita menyelamatkan harta kita butuh. Kita gunakan, kita simpan di situ. Tapi menurut saya pribadi, jangan simpan uang. Ya. Kita menabung jangan bentuk uang. Beli emas, beli tanah, beli hal-hal yang properti lah. Yang mana tiap naik harga terus. Itu lebih mudah kita nyimpannya. Taruh bawah bantal bisa juga kan. Taruh lemari bisa juga. Tapi kalau 1 miliar taruh lemari lain pula rasanya kan. 1 miliar belikan tanah aman. Nggak ada masalah. Tanah tuh gimana orang mengambil tanah tuh kan? Mau diangkat pakai apa sama dia? Aman insyaallah aman. Tapi ini kenyataannya mungkin karena jauh dari bank syariah mungkin ya, terpaksa di bank konvensional, maka seperti yang disampaikan darurat. Ketika daruratnya seperti apa di bank konvensional? Daruratnya ketika kalau nggak nyimpan di situ mati kita lagi gitu. Nggak mati nggak deh nih? Kalau nggak mati ya nggak usah simpan di situ. Lebih baik
Ya, lebih mudah sedekahkan aja sedikit. Sedekahkan insya-Allah berkah dunia akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Ya, disimpan cukup untuk makan, cukup untuk anak sekolah, cukup beli potoner udah aman itu. Dah, baik udah habis semua. Waktu udah sudah banyak kita lewati. Tadi saya maunya sampai jam 8 saya sudah 8.15. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian para santri. Mungkin yang saya sampaikan mungkin masih banyak kurangnya karena masih banyak saya ringkas dari buku ini. Dan tentunya yang saya sampaikan terkadang ya saya tidak tahu kesalahan lisan atau kesalahan emosi saya atau kesalahan mungkin nafsu saya dan sebagainya. Ini tolong difilter lagi, tolong kalau ketahuan kesalahan saya tolong diingatkan saya lagi karena ini masalah sangat sensitif sekali, masalah harta. Tentu tanggung jawabnya sangat besar sekali bagi saya. Kalau saya salah menyampaikan tentu resikonya kepada diri saya pribadi dan juga saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya salah dalam menyampaikan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.